Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Selamat datang di Start Me Up. Acara kita sore kali ini membahas digitalisasi UMKM dengan solusi dari Indo Network ya. Kita masih menunggu rekan-rekan yang lain yang akan segera bergabung. Pak Sukandar. Apa kabar Pak Sukandar? Baik, 3.05 kita akan mulai. Kita masih menunggu rekan-rekan yang lain yang akan segera bergabung. Kita masih menunggu rekan-rekan lain yang akan segera bergabung dalam kegiatan kita. Saya kirim WA 1, Pak. Oh iya, ya. Bu Catherine, harusnya udah masuk sih Pak. Oh udah masuk. Baik Bapak Ibu rekan-rekan, kita akan segera memulai. Wah ini ternyata yang ini nggak bisa di-relay ke YouTube ini. Oke nggak apa-apa ya, kita di Zoom aja ini. Ini akun yang satu ini nggak bisa di-relay ke YouTube, beda akunnya. Sebentar saya undang yang dari ini pakai link aja kalau gitu ya. Satu menit kita akan memulai acara kita, tetap standby. Oke, baik kita mulai ya. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Terima kasih kita bisa berkumpul kembali di sore ini. Kita di sesi Start Me Up sore kali ini, Jumat sore kali ini, kita akan membahas tentang digitalisasi UMKM ya. Satu kata dan kalimat yang sekarang ini sangat akrab di telinga kita karena disuarakan oleh banyak pihak. Ya, termasuk juga
kita akan mendengar sharing dan pengalaman dari Indo Network ya, bagaimana Indo Network bisa membantu terkait dengan digitalisasi UMKM. Nah, yang menarik, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, mungkin nggak banyak dari kita mengetahui, ternyata Indo Network ini malah sudah established dari tahun 2001. Luar biasa sekali ya. Jadi sudah lama sekali Indo Network ini berdiri, dan saya ingat saya juga free membernya sudah lama. Perusahaan saya juga 2005 itu malah udah jadi anggota free membernya Indo Network ya. Dan yang menarik memang kita lihat ternyata sampai sekarang pun keberadaannya masih sangat diperlukan ya bagi UMKM kita. Nah, kita akan mendengarkan sharingnya bersama dengan Pak Medi Papinka ya. Jadi Pak Medi ini telah hadir bersama dengan kita. Pak Medi, saya greetings dulu nih. Mana Pak Medi ya? Ya, selamat sore Pak Fangki, selamat sore Nah, ini Pak teman-teman Medi. semua. Pak Medi sama saya nih 2018 ya, berapa kali acara bareng kita ya Pak ya. Betul, betul Pak Fangki. Ya, menyuarakan pentingnya UMKM kita ya untuk dibantu dengan digitalisasi. Nah, Pak Medi akan sharing bersama dengan kita mengenai bagaimana Indo Network membantu digitalisasi UMKM ya. Kita akan dengarkan sharingnya bersama. Mari Pak, dipersilakan waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih Pak Fangki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Fangki dan seluruh teman-teman yang hadir di acara webinar Starts Me Up sore hari ini. Tentu kami terima kasih sekali sama Pak Fangki dengan Aptiknasnya, di mana hari ini kita berkolaborasi untuk memberikan pencerahan kepada para pelaku bisnis dan UKM, di mana memang concern banyak pihak saat ini adalah bagaimana kita membantu agar teman-teman UKM bisa melalui masa-masa yang tidak mudah seperti sekarang. Bapak Ibu sekalian, saya akan menampilkan beberapa slide, dan slide ini nanti akan di-share kepada Bapak Ibu semua di akhir acara. Jadi tentu kita ingin supaya Bapak Ibu betul-betul bisa mendapatkan pencerahan dan mengambil sikap apa yang harus dilakukan di dalam era sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang pandemi COVID-19, di mana sudah 8 bulan lebih Indonesia dan dunia didera dengan pandemi COVID-19. Pandemi ini sangat menghantam para pelaku bisnis dan UKM. Rilis dari kementerian, lebih dari 50% UMKM kita bertumbangan. Mereka gulung tikar dikarenakan produktivitas menurun, terganggu dengan adanya pandemi. Pandemi mengharuskan orang untuk bisa beradaptasi dengan cara-cara baru, mulai dari bekerja dari rumah, ibadah dari rumah, sekolah dari rumah. Kita yang selama ini punya usaha mengandalkan cara promosi offline, buka toko di kantor, di gudang, ataupun di counter, di mall. Saat ini betul-betul dengan adanya PSBB, kita dibatasi untuk berinteraksi. Bahkan banyak tempat yang bisnis yang terpaksa ditutup karena tidak memungkinkan dengan social distancing dan segala macam. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, tentu dalam situasi seperti sekarang ini, kita juga ingin supaya kita tahu apa sih yang harus kita lakukan. Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, kemarin mengatakan bahwa 2 kuartal terakhir perekonomian kita menjadi negatif. Kita sudah berada di jurang resesi dengan minus 4% kurang lebih. Dan satu-satunya cara yang bisa membuat kita bisa survive adalah digitalisasi UMKM. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kalau yang selama ini sudah mencoba untuk membangun aset digital, tapi belum optimal,
Hari ini kita akan mengupas bagaimana Bapak Ibu bisa membangun aset digital supaya betul-betul bisa optimal dan membantu meningkatkan produktivitas bisnis Bapak Ibu. Yang belum membangun aset digital, tentu dengan acara hari ini kita harapkan Bapak Ibu mendapatkan informasi yang konkret. Apa sih yang harus kita lakukan untuk membangun aset digital? Bapak Ibu sekalian, era new normal, mau tidak mau kita harus menghadapi situasi yang baru, cara berbisnis yang baru, cara mengelola usaha yang baru, supaya kita bisa tetap survive, bahkan kita bisa tetap bertumbuh. Bapak Ibu sekalian, saya ingin perlihatkan dua fakta empirik yang mengharuskan kita go digital. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau kita bicara populasi masyarakat Indonesia yang sudah melek digital itu nggak kurang dari 64%. Itu berarti 175 juta masyarakat Indonesia sudah menggunakan internet. Situasi ini harus kita tangkap bahwa pasar kita ada di sana. Betapa banyak mereka-mereka yang perlu produk dan jasa yang kita miliki, mereka terlebih dahulu mengintip melalui gadget mereka dengan cara tanya sama Mbak Google. Dengan internet, mereka cari informasi apapun jika mereka menginginkan informasi tentang produk dan jasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu bayangkan kalau saja Anda punya produk yang bagus, Anda punya jasa yang bagus, tapi pada saat orang cari di internet, ternyata Anda tidak direkomendasikan atau tidak muncul, tidak eksis di dunia maya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu akan kehilangan kesempatan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di era new normal seperti sekarang ini, pemerintah di banyak provinsi, di banyak kota menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ini tentu juga akan mempengaruhi bagaimana cara kita berbisnis. Karena ada keterbatasan potensial buyer kita untuk bisa bertemu dengan kita. Tidak leluasa buat mereka sehingga mereka lebih baik intip dulu melalui gadget mereka, cari informasi awal sebelum mereka kemudian menghubungi kita. Bapak Ibu sekalian, apa yang saya maksudkan dengan go digital? Ada 3 aspek yang Bapak Ibu harus lakukan di dalam membangun aset digital. Yang pertama Bapak Ibu harus punya website. Website dalam bahasa sederhana adalah lapak online kita. Selama ini kita punya usaha di ruko, di konter, di gudang, di rumah, atau dimanapun di kantor. Saat ini kita harus pindahkan ke dunia maya. Nah tentu buat sebagian besar masyarakat kita, mereka jago berbisnis, mereka punya produk yang bagus, tetapi mereka belum tahu bagaimana cara membangun website yang bagus. Terkadang mereka sendiri mencoba belajar sendiri bagaimana cara bangun website sehingga website tampil seadanya. Atau mereka mencoba untuk mencari provider, cari vendor untuk bantu bikin website yang mereka pikir website mereka sudah bagus. Padahal Bapak Ibu sekalian, indikator sebuah website bagus atau tidak itu bukan karena mahal atau murah. Website yang bagus bukan karena enak dipandang mata. Website yang bagus adalah website yang terindeks oleh mesin pencarian Google. Bayangkan kalau Bapak Ibu punya website, Bapak Ibu jualan misalnya barang-barang elektronik, lebih spesifik misalnya jualan proyektor. Pada saat orang mencari proyektor Jakarta, proyektor Bogor, tanya sama Mbak Google tidak pernah merekomendasikan website Bapak Ibu. Ini berarti website Bapak Ibu belum efektif. Sekali lagi, website yang bagus adalah website yang terindeks di mesin pencarian Google. The best website yang ditampilkan di halaman 1 mesin pencarian Google.
Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tentu menjadi PR buat kita semua. Apakah selama ini kita sudah membangun website? Atau apakah website yang sudah kita bangun selama ini sudah terindeks di mesin pencarian Google? Lebih spesifik lagi, apakah website kita sudah tampil di halaman 1 pada saat orang cari produk yang memang menjadi bisnis kita? Selama itu belum ketemu jawabannya, ini menjadi PR Bapak Ibu. Bapak Ibu harus segera bangun website. Nggak bisa dipungkiri lagi, ini bukan sekedar pilihan. Masa pandemi menuntut Bapak Ibu go digital. Dan go digital itu Bapak Ibu harus punya website. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, untuk membangun aset digital, sebenarnya sangat sederhana. Banyak sekali platform media sosial. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada LinkedIn, ada YouTube, ada blog. Ini semua platform-platform media sosial. Dan tentu buat kita sangat penting untuk juga membangun media sosial guna mendukung kita punya bisnis Bapak Ibu. Kita perlu yang namanya brand awareness untuk membangun brand sehingga semua orang tahu pada saat orang mencari pasta gigi mereka tahu yang namanya Pepsodent. Pada saat orang mencari air mineral mereka tahu bahwa mereka akan ketemu Aqua. Bapak Ibu perlu bangun brand. Kalau Bapak Ibu misalnya jagoan jualan di Bogor untuk peralatan CCTV, harusnya pada saat orang mencari CCTV Bogor di Google, yang nongol adalah Bapak Ibu sekalian. Pada saat Bapak Ibu membangun CCTV di Bogor, mau membangun brand awareness melalui media sosial, bagaimana caranya kita membangun konten yang bagus? Bagaimana kita memilih target pasar yang bagus? Apakah kita sudah paham algoritmanya Instagram, algoritmanya Facebook, algoritmanya Google? Terkadang kita punya website tapi tidak efektif. Terkadang kita sudah punya media sosial tapi kita nggak tahu algoritmanya seperti apa. Bagaimana cara kita membangun konten tersebut? Bapak Ibu sekalian, membangun aset digital ini tentu tidak mudah. Ada orang yang punya waktu tapi nggak punya ilmunya. Ada yang orang punya ilmunya, ngerti cara bikin website, tapi nggak punya waktu mengelola hari demi harinya. Termasuk juga media sosial. Ada yang punya waktu tapi nggak ngerti algoritmanya Instagram sama Facebook atau yang lain. Atau dia punya waktu, atau dia ngerti algoritmanya, tapi dia nggak punya waktu mengelola hari demi harinya. Ini problem yang sering saya temui di kalangan para pelaku UMKM. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau survive, kalau kita mau terus bertumbuh, bangunlah website yang baik, yang bisa terindeks di mesin pencarian Google. Bangunlah media sosial yang baik sehingga kita bisa memilih target pasar yang besar, yang tepat. Kita bisa betul-betul membangun brand awareness yang positif melalui media sosial. Untuk membangun website, medsos itu tidak seperti semudah membalikkan telapak tangan. Perlu waktu yang cukup supaya Google bisa mengindeks bahwa website kita betul-betul website yang dianggap punya quality score yang bagus sehingga bisa ditampilkan di halaman depan. Begitu juga untuk media sosial perlu waktu tidak mudah, minimal 6 bulan untuk kita bisa membuat medsos kita betul-betul bisa memberikan impact yang positif. Dan tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, kita harus masuk ke platform digital. Dekade terakhir ini banyak sekali platform digital yang bertumbuhan, baik itu marketplace ataupun platform-platform digital yang lain. Marketplace ada yang B2B seperti Indonetwork, business to business. Ada yang B2C seperti Tokopedia, Bukalapak, Blibli, itu B2C.
ataupun ada marketplace B2G yang lainnya. Tentu masing-masing platform digital dengan fokus B2B atau B2C punya perbedaan karakter usernya, para penggunanya. Karena apa? Karena mereka yang beriklan di Indo Network, mereka tentu punya badan hukum atau badan usaha. Berbeda di platform B2C, individu boleh beriklan di sana. Barang-barang yang diiklankan di B2C adalah barang-barang retail. Sedangkan yang diiklankan di B2B adalah barang-barang untuk keperluan bisnis. Di B2C mereka tidak pernah bantu buatkan website untuk Bapak Ibu. Tapi kalau di Indo Network, dengan menjadi member Indo Network, kami otomatis sudah buatkan website yang sesuai dengan algoritmanya Google. Nah, ini beberapa platform yang berbeda. Dan untuk bisa masuk ke platform digital juga kita harus pinter-pinter memilih produk kita seperti apa. Apakah cocoknya di platform B2B, di B2C, apakah lebih cocok di platform GrabFood, GoFood. Kalau Bapak Ibu jualannya kuliner yang harus konsumsi harian, rekomendasi saya nggak kemana-mana, masuk GrabFood, masuk GoFood, karena itu platform untuk kuliner. Jangan salah tempat di dalam memilih platform. Karena kita ingin mendapatkan impact yang maksimal. Bapak Ibu sekalian, membangun aset digital ini sudah sebuah kewajiban, bukan lagi sebuah pilihan. Kita nggak tahu pandemi akan berakhir kapan, tapi paling tidak Bapak Ibu sudah memulai membangun website, membangun media sosial, membangun aset di platform digital. Syukur-syukur Bapak Ibu masuk ke semua platform digital. Ada B2B masuk, B2C masuk, di medsos, Instagram masuk, Facebook masuk, di LinkedIn ada, orang masuk lewat manapun bisa mengakses kita. Itu jauh lebih bagus Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, apa yang saya maksudkan dengan go digital? Kita nggak bisa pungkiri bahwa hampir 100% orang akan menggunakan yang namanya Google. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita harus mengerti bagaimana algoritmanya Google sesuai dengan kata kunci produk yang memang kita miliki. Sesuai dengan produk atau jasa yang memang saat ini menjadi bisnis kita. Jangan sampai pada saat orang tanya dengan Mbak Google tidak pernah merekomendasikan website kita. Oleh sebab itu, kalau memang Bapak Ibu perlu bantuan bagaimana supaya websitenya tampil di halaman 1 mesin pencarian Google, kami bisa membantu karena kami punya produk-produk tersebut. Saya ambilkan satu contoh Bapak Ibu sekalian, satu contoh website yang kami buatkan buat member-member Indo Network. Sebentar Bapak ya. Oke. Di layar Bapak Ibu semua, saya tampilkan salah satu website yang kami bikin. Setiap website yang Indo Network bikin, pasti di bagian bawah ada yang namanya Powered by Indo Network. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, di bagian bawah, ada tulisan Powered by Indo Network. Ini berarti websitenya kami yang bikin. Ada beberapa jenis template website yang kami buatkan untuk member-member kami. Dan ini salah satu contoh websitenya. Dan bagaimana website tersebut pada saat kita mencari di mesin pencarian Google, apa yang terjadi, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu sekalian. Saya ambil contoh pada saat orang mencari di mesin pencarian Google, jual pipa SNI. SNI ini adalah jenis pipa. Pada saat orang tanya sama Mbak Google jual pipa SNI, yang direkomendasikan oleh Google di posisi paling atas adalah jual pipa SNI. Dan ini begitu kita klik, inilah websitenya.
Tentu Raja Pipa senang sekali, bahagia sekali karena dia jualan pipa SNI, dan jika orang tanya sama Mbak Google tentang pipa SNI, dia berada di halaman 1. Ini tentu akan menjadi cita-cita semua pelaku bisnis, bahwa mereka punya produk pada saat orang cari berada di halaman 1. Kami juga membantu mengerjakan yang namanya SEO, SEM, ini maksudnya bagaimana kita bisa membuat website tersebut tampil di halaman depan. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Funky bahwa Indonetwork berdiri sejak tahun 2001, banyak sekali produk yang bisa kita iklankan. Kami punya lebih dari 1 juta member dari Aceh sampai Papua. Dan kami juga mitra resmi dari Kadin, Kamar Dagang dan Industri, serta Kementerian Komunikasi Informatika. Jadi kami juga merasa bangga dipercaya oleh pihak regulator untuk membantu membantu para UKM bisa go digital. Produk-produk kami sangat beragam. Kami bisa membantu membuatkan website, kami bisa membantu mengelola media sosial, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Kami juga menjadi mitranya Google buat Bapak Ibu yang ingin beriklan di mesin pencarian Google. Dan Bapak Ibu bisa melihat banyak kami punya produk ada di website kami www.indonetwork.co.id. Saya juga ingin perlihatkan tentang mereka-mereka yang ingin websitenya bisa tampil di halaman depan. Mereka bisa ambil yang namanya search engine optimization. Ini adalah satu cara mengelola SEO untuk bisa tampil secara organik di halaman utama mesin pencarian Google. Yang kedua adalah search engine marketing. Ini adalah cara kita masuk di halaman depan mesin pencarian Google dengan cara beriklan. Beriklannya pakai kata kunci tertentu. Kita hanya membayar iklan kita jika ada yang diklik. Yang SEM ini adalah produknya Google, sedangkan SEO adalah produknya Indonetwork. Jadi kami juga membantu mereka-mereka yang ingin bisa tampil di mesin pencarian Google. Bapak Ibu sekalian, sebagai hal penting hari ini bahwa saya ingin Bapak Ibu membangun aset digital sebagai solusi efektif, bangunlah website, bangunlah media sosial, masuklah ke platform digital, kuasailah mesin pencarian Google sesuai dengan kata kunci tertentu. Bapak Ibu harus tahu berapa rupiah harga per kata kunci jika kita mau beriklan di Google. Sama seperti harga rumah Bapak Ibu, kalau harga rumah kita bisa tahu kalau misalnya lingkungan sudah jadi, pasti harga rumah tinggi. Pada saat harga rumah lingkungan masih jelek, harga tanahnya pun masih murah. Saya perlihatkan bagaimana cara Google memberikan harga kata kunci. Di sini ada toolsnya, Bapak Ibu bisa secara free mengakses, namanya Google Ads Planner. Misalkan saja Bapak Ibu mau cari kata kunci seperti tadi saya contohkan jual pipa SNI. Pada saat kita mencari kata kunci jual pipa SNI, Bapak Ibu melihat Google sudah memberikan harga di sini. Tawaran terendah Rp3.564 per klik. Rp3.564 per klik, tawaran tertinggi Rp7.263. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tampil di kata kunci jual pipa SNI, ingin nongol di sini, Bapak Ibu bisa beli AdWords atau SEM dengan harga Rp7.263 per klik. Sekali orang klik, 7.000 duit kita melayang. Bapak Ibu bisa taruh deposit melalui kita, melalui Indonetwork, sehingga nanti Bapak Ibu pada saat muncul di Google, ada yang ngeklik, depositnya berkurang 7.000, berkurang 7.000, berkurang 7.000. Nah ini cara Google.
di dalam memainkan kata kunci. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus paham bagaimana cara Google. Sesuaikan dengan produk Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu perlu bantuan, tentu kami Indo Network akan membantu Bapak Ibu jika ingin beriklan di Google Indonesia. Jadi sebagai pengantar Pak Fangki, itu yang harus saya sampaikan kepada teman-teman, dan lebih baik kita buat interaktif sehingga teman-teman bisa langsung bertanya apapun yang mereka inginkan. Saya persilakan, saya kembalikan ke Pak Fangki. Terima kasih Pak Medi telah membuka dan menarik ya untuk kita lihat, karena tadi sebetulnya kalau dari pengalaman harusnya Indo Network ini sudah banyak sekali pengalamannya dan lama sekali ya. Iya, begitu Pak. Ya, jadi oke, baik, silakan rekan-rekan ya. Jadi modelnya Pak Medi mintanya diskusi nih. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya dan menyampaikan secara langsung, silakan menyampaikan, bisa raise hand atau chat atau bisa langsung buka audio dan videonya untuk bisa kita berkomunikasi bersama. Silakan. Apakah ada? Bapak Ibu rekan-rekan silakan. Mohon izin Pak Fangki. Ya, Pak Wowo silakan. Ini suaranya udah aku kenal ini. Sehingga selalu. Salam Pak Medi. Iya, Pak Wowo. Pak Medi, ini menarik sekali Pak. Nah, cuman kami ini kan produknya produk project ya Pak ya. Barangnya barang project. Jadi ada perlu penjelasan dikit untuk barang itu, bukan barang retail yang biasa dipakai orang pasang langsung bisa jalan. Ya. Nah, kira-kira kalau Indo Network ini kira-kira ada versi trial nggak Pak? Kalau misalnya kita nanti coba mau pakai nih, kira-kira ada versi trial nggak gitu? Ya paling itu aja Pak yang saya tanya. Oke, thank you Pak. Pak Fangki, thank you. Langsung ini dijawab atau ini. gimana? Ini ketahuan belum pernah ngelihat ini. langsung jawab Pak, langsung Pak. Oke, Pak Wowo, terima kasih informasinya. Kalau dari cerita Bapak bahwa produk Bapak itu perlu banyak penjelasan, yang paling tepat memang masuk di platform digital B2B. Kalau di B2C nggak ada interaksi, Bapak nggak ada kesempatan segala macam. Jadi memang harus masuknya di platform B2B. Nah, untuk memilih platform B2B, beberapa marketplace yang platform B2B Bapak bisa coba, bisa mulai. Salah satunya adalah Indo Network. Apa yang dilakukan Indo Network nantinya? Yang pertama, kami akan bangunkan website. Website yang sesuai dengan standar mesin pencarian Google. Tentu kalau kami buatkan khusus website yang bagus, yang premium, kami punya harga yang harganya cukup mahal. Tetapi kami juga memberikan yang namanya kesempatan buat mereka yang mau icip-icip belajar Go Digital, belajar bikin website, kami akan bantu buatkan free membership. Tapi tentu hanya buat 12 bulan dan fasilitasnya tentu sangat terbatas. Tidak seperti premium member. Jadi kepada siapapun para peserta webinar hari ini yang ingin belajar Go Digital dan belum punya website, saya merekomendasi segera menjadi member Indo Network karena kita akan buatkan website secara free. Bapak Ibu bisa punya website di Indo Network dengan cara menjadi member di Indo Network. Nah, selanjutnya buat mereka-mereka, bagaimana cara mereka untuk jadi free member di Indo Network? Di pojok kanan pada saat Bapak masuk ke indonetwork.co.id, masuk ke websitenya Indo Network, di pojok kanan ada klik daftar. Jadi Bapak Ibu bisa klik daftar di sini, silakan registrasi di sini, kemudian kami akan lakukan verifikasi. Bapak Ibu harus melampirkan data-data identitas diri, perizinannya, badan usahanya seperti apa. Setelah itu baru websitenya akan kita aktifkan.
Nah, tentu sebagai free member kesempatannya hanya boleh beriklan 5 produk, tampilnya di halaman belakang, Pak. Jadi kalau di mall deket toilet lah kira-kira gitu. Ini memang harus kami atur begitu. Kami harus memprioritaskan yang berbayar untuk tampil di main entrance, untuk tampil di posisi yang strategis. Jadi pada saat orang mencari CCTV, ada yang CCTV dengan premium membership kami tampilkan lebih dulu. Yang CCTV dengan free membership kami tampilkan di halaman belakang. Itu cara kami menampilkan Pak Wowo. Jadi siapapun yang memang belum punya website, jadilah member Indo Network. Bapak Ibu akan punya website dan bisa belajar go digital walaupun hanya boleh 12 bulan. Walaupun dengan produk yang terbatas. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menjadi member premium, memang member premium Indo Network kalau Bapak lihat di website kami, harga paket keanggotaan kami cukup tinggi. Harga membership kami untuk 1 tahun itu 6,5 sampai 9,5. Ini mereka-mereka kami buatkan website yang sesuai dengan algoritma mesin pencarian Google. Jadi ini yang kami berikan. Bapak Wowo bisa ikut free membership, atau kalau nggak puas dengan free membership, ngapain saya tampil di belakang, mendingan saya ambil yang premium. Kami juga hari ini khusus bekerja sama dengan Aptiknas, kita berikan promo khusus kepada para peserta, di mana yang harusnya tadi harganya 6.550.000, kami berikan hari ini kepada member dari Aptiknas yang ikut acara hari ini, cuma kami kenakan 1,9 juta. Dan website Bapak menjadi website premium, bukan menjadi website free. Jadi tentu akan tampilnya berbeda, fasilitasnya berbeda segala macam. Bapak Ibu sekalian, harga normal kami 6,55, tapi kami berikan khusus ke para peserta webinar hari ini cuma 1,9. Dan bukan hanya ini Pak Wowo, buat mereka yang ingin tampil di halaman 1 mesin pencarian Google, kami juga memberikan promo khusus buat peserta dari Aptiknas. Jadi Bapak Ibu harusnya 6,5 juta. Hari ini Bapak Ibu kami berikan 50% dari sini, berarti 3.275.000. Bapak Ibu sudah mendapatkan website dan tampil di halaman 1 Google selama 1 bulan untuk 3 kata kunci Pak Wowo. Tampil di halaman 1 Google selama 1 bulan untuk 3 kata kunci. Ini promo yang kita buatkan. Jadi memang sangat murah promo yang kita buatkan. Tetapi sekali lagi ini hanya opsional. Yang merasa tidak puas dengan free membership, maunya nomor 1 di Indo Network-nya premium, bisa nomor 1 di mesin pencarian Google, tentu kita tidak bisa berikan free, harus dengan berbayar, tetapi kami berikan promo khusus. Itu jawaban saya, Pak Wowo. Nah, itu tadi udah saya share juga ya di link chat Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk mendaftarnya ke sana. Oke, saya lanjut dulu nih Pak ya. Pak Wowo tadi harusnya udah jelas lah. Jadi kalau dari segi produk cuma 5, Pak Wowo cuma jualan 1. Harusnya sih harusnya bisa mulai langsung. Oke, sekarang ini ada pertanyaan selanjutnya. Pak Ade Setio, bagaimana caranya agar komoditi atau UMKM atau lembaga profit yang kita kelola bisa selalu muncul di halaman di daftar riset pertama pada mesin pencari? Butuh info triknya, Pak. Ini tadi udah diulas sedikit tuh. Silakan, Pak. Oke, mohon diulangi produknya apa, Pak? Nah, ini harus yang ini Pak Ade, apa produknya nih Pak Ade nih? Kalau Pak Ade cuma bilangnya komoditi atau UMKM atau lembaga profit, Pak. Apa produk yang biasanya kalau orang cari produk Bapak, carinya apa, Pak? Pak Ade Setio, silakan. Mana Pak Ade Setio nih? Bisa bantu jawab di chat atau dibuka suaranya? Pak Ade Setio monitor. Oke, sekali lagi kita asumsi saja. Saya berasumsi bahwa beliau punya
Produk alat elektronik, Pak. Alat elektronik. Alat elektronik. Oke. Nah, saat ini Pak, kita coba cek di mesin Keyword Planner. Bapak ingin tampil di halaman 1. Cara yang paling singkat Bapak coba cek di Google Ad Planner. Kita bisa ketik alat elektronik. Alat elektronik. Bapak lokasinya daerah mana, Pak? Jakarta, Surabaya? Saya asumsikan Bapak menguasai daerah Bogor. Bapak nggak perlu beriklan di Sumatera. Karena Bapak dagangannya, pusat Bapak di Bogor misalnya gitu kan. Wah, Sidoarjo malah ini. Oh, Sidoarjo. Oke, kita ganti Sidoarjo. Tentu Bapak perlu fokus di Sidoarjo ataupun Surabaya atau Jawa Timur. Nah, kita coba cek. Kalau kita pakai kata kunci alat elektronik Sidoarjo, ternyata harga kata kunci masih murah. 0 di sini. Ya. Kenapa? Tentu kesempatan buat Bapak karena traffic untuk di sini sekarang ini masih belum dianggap oleh Google. Belum ada harganya, masih sangat murah. Jadi kalau Bapak ingin muncul menguasai alat elektronik Sidoarjo, Bapak bisa masuk di sini dan nanti Google akan memberikan harga berapa per klik. Kemungkinan kalau baru start seperti ini bisa jadi cuma 100 perak, 300 perak per klik. Jadi masih sangat murah sekali pada saat orang masuk di kata kunci alat elektronik Sidoarjo akan sangat murah. Kita coba bayangkan kalau misalnya kita ganti kata kuncinya. Kita ganti alat elektronik saja, tidak pakai Sidoarjo. Berapa harga menurut Google? Harga menurut Google kalau alat elektronik muncul website Bapak di sana 3.261 per kliknya, Pak. Jadi kalau Bapak ingin website Bapak nongol di halaman 1 mesin pencarian Google secara instan, Bapak bisa percayakan Indonetwork untuk beli yang namanya SEM. SEM ini Search Engine Marketing. Kami akan berkoordinasi dengan Google. Bapak mau taruh depositnya berapa, kemudian mau tampilnya hari Senin sampai hari Jumat saja, atau mau Senin sampai Minggu, mau tampil 24 jam, mau tampilnya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam saja, mau hanya nongol untuk di Pulau Jawa saja, atau mau tampil nasional, atau mau tampil hanya di Sidoarjo saja, itu semua bisa disetting oleh Google. Bapak bakar duitnya kalau untuk kata kunci alat elektronik, sekali orang klik 3.261 deposit Bapak melayang. Kalau habis Bapak bisa top up seperti pulsa telepon. Kalau belum habis, tentu Bapak bisa akan roll over terus-menerus. Ini cara yang instan untuk bisa langsung nomor 1 di halaman pencarian Google. Tapi kalau Bapak ingin yang untuk long term, berarti harus dikelola SEO websitenya. Supaya secara organik bisa seperti Raja Pipa tadi. Raja Pipa itu dari member kita yang produknya sudah menguasai kata kuncinya di mesin pencarian Google. Jadi ada 2 caranya, SEO dan SEM. Saya kembalikan lagi ke Pak Franky. Ya, mudah-mudahan jelas ya Pak Ade ya. Nah ini jadi berikutnya dari Pak Mahrus Husaini. Apa perbedaannya SEO dan SEM serta di antara keduanya menurut Bapak mana yang lebih optimal untuk digunakan? Oke. SEO dan SEM merupakan cara supaya website kita berada di posisi strategis di mesin pencarian Google. Bedanya kalau SEO berarti websitenya yang kita kerjakan. Secara teknis ada pengerjaan on page, bagaimana kita mengupload produk, mencari kata kunci sesuai dengan Google Trend, membuat deskripsi produk yang bagus, membuat banner-banner yang bagus, membuat kategori pengelompokan yang bagus, membuat artikel yang banyak, sehingga quality score website kita bagus di mata Google. Kalau quality score website kita bagus di mata Google,
Google akan mengindeks website kita. Google akan menempatkan di posisi yang strategis. Yang paling tinggi quality score-nya, dianggap SEO-nya paling bagus, akan ditempatkan di posisi nomor 1, halaman 1 mesin pencarian Google. Jadi secara organik, website yang SEO-nya bagus, berarti website yang quality score-nya paling bagus. Dan itu perlu waktu minimal 6 bulan kita mengelola, mengerjakan SEO tersebut. Nggak bisa semudah itu. Sedangkan SEM atau AdWords, Search Engine Marketing, ini adalah cara singkat untuk bisa beriklan di halaman 1 sesuai kata kunci di mesin pencarian Google. Ini tidak ada kaitan dengan websitenya sudah punya quality score yang bagus atau tidak. Website yang tidak terlalu bagus pun kalau kemudian kita taruh bakar duit di kata kunci tertentu dan Google mengiyakan tersedia slotnya, kita bisa beriklan di sana. Dan Google sudah memberikan berapa harga per klik per kata kunci tersebut. Selama memang depositnya masih ada, iklan Bapak akan terus tayang, orang bisa mengakses di sana berdasarkan kata kunci. Begitu deposit kita habis, ya tentu akan turun. Nah, untuk bisa pasang SEM, kita akan koordinasi sama Google, kapan masuknya, target pasarnya di mana, segala macam. Dan Google akan memberikan live report. Sama seperti SEO, kita juga memberikan monthly report buat Bapak. Jadi itu perbedaan, yang mana yang optimal. Rekomendasi saya Bapak harus masuk secara berbarengan. SEO-nya Bapak kerjakan. Karena SEO ini adalah membangun website untuk jangka panjang. Tentu Bapak nggak ingin bakar duit selamanya dalam berbisnis. Karena kalau Bapak bakar duit terus, iklan terus, akan repotan. Bangunlah SEO-nya. Investasilah supaya website Bapak tampil di nomor 1 seperti Raja Pipa. Kalau Bapak sudah SEO-nya bagus, nggak perlu lagi Bapak bakar duit. Tetapi untuk jangka pendek supaya nongol dulu di halaman 1, perlu juga disuntik oleh SEM. Jadi rekomendasi saya, untuk short term, mainkan SEM dulu untuk bisa tampil di depan. Tapi untuk mid term, untuk long term, harus Bapak bangun SEO-nya. SEO, kami mengerjakan SEO, baik website yang kami buatkan, ataupun website yang Bapak miliki. Oh, saya sudah punya website, nggak perlu yang dari Indonetwork. Oke, nggak apa-apa, kami bisa bantu mengerjakan SEO-nya supaya tampil di halaman 1 sesuai kata kunci tertentu. Rekomendasi kami seperti itu, kembali ke Pak Fangki. Baik, terima kasih Pak Medi. Mudah-mudahan jelas nih ya. Nah ini berikutnya dari, wah ini mungkin ID-nya nih Pak, namanya Uniform. Berapa biaya untuk kerjasama administrator sosmed? Nah, ada nggak layanan itu Pak di Indonetwork? Ada. Saya perlihatkan di website Indonetwork Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa masuk nanti detail di website Indonetwork di bagian bottom, bagian bawah. Ada yang namanya produk-produk lainnya dari Indonetwork. Di produk-produk lainnya ini, Bapak Ibu bisa melihat kami punya segudang produk. Mulai dari menjual SEO, SEO internal, SEO eksternal, SEO dari website yang kami bikin, atau SEO dari website yang memang punya di luar Indonetwork. Ada harganya semua, publish rate. Kami juga ada perusahaan favorit, ada artikel bisnis bagi yang mau dibuatkan artikel. Kami juga menyajikan pembuatan video, company profile. Buat mereka yang mau dengan durasi 1 menit, durasi 3 menit, durasi 5 menit, untuk taruh di medsos, untuk materi presentasi. Kami juga buatkan video kompronya. Kemudian di sini juga untuk ada layanan email blast, ada banner, ada SSL untuk memproteksi websitenya, domainnya supaya tidak dihack. Dan kami juga punya yang namanya produk-produk media sosial. Bapak Ibu kalau mau beriklan di Facebook Ads bisa mempercayakan sama kami. Ini sama seperti di Google AdWords atau di SEM. Sifatnya deposit. Begitu deposit habis, otomatis iklannya dari Facebook akan turun. Begitu juga di Instagram Ads. Bapak Ibu juga bisa beriklan di Instagram melalui kami akan bantu dengan sifatnya deposit. Kemudian ada yang namanya manajemen
Ini maksudnya apa? Kami mengelola kami mengelola Facebook dan Instagram Bapak Ibu. Kami mengelola, kami yang buatkan konten, kami yang desainkan konten-konten yang menarik sesuai dengan briefing dari Bapak Ibu. Kami akan carikan target pasar yang tepat supaya betul-betul bakar duit di medsosnya mendapatkan impact yang bagus. Jadi bisa beriklan saja di Facebook, beriklan saja di Instagram, atau betul-betul untuk kami yang dipercaya mengelola Facebook dan Instagram Bapak Ibu. Semua info itu ada detail di website kami, Bapak Ibu bisa masuk ke www.indonetwork.co.id. Kembali ke Pak Fangki. Baik, ya Bapak Ibu. Jadi sudah ada juga layanannya ya. Oke, sekarang ke Pak Muhammad Riza nih, bertanya caranya gimana bisa gratis ya. Udah dikasih tahu Pak Riza tadi tuh caranya bisa daftar gratis. Mungkin diperjelas lagi nih Pak Medi. Oke. Buat Bapak Ibu yang ingin punya website, ingin jadi member Indonetwork untuk belajar dulu icip-icip free membership, silakan masuk ke www.indonetwork.co.id. Setelah itu Bapak Ibu bisa masuk ke kanan atas, ada yang namanya daftar. Nah, pada saat daftar ini maksudnya apa? Bapak Ibu mendaftarkan diri untuk menjadi member. Wajib melampirkan data segala macam dan nanti akan melalui proses verifikasi dari Indonetwork. Setelah itu baru akunnya kita aktifkan. Dengan akunnya kita aktifkan, nanti Bapak Ibu mendapatkan template website yang sederhana. Bapak Ibu sudah mulai bisa mengupload iklannya walaupun terbatas hanya 5 produk. Dan nanti dengan fasilitas free membership Bapak Ibu sudah bisa pelan-pelan belajar go digital. Tapi sekali lagi buat Bapak Ibu yang ingin untuk menjadi premium member, kami berikan harga yang sangat istimewa. Tentu dengan benefit yang jauh lebih bagus ketimbang yang free. Kalau untuk media sosial Bapak Ibu tentu free membangun Instagram, membangun WhatsApp. Nah, yang paling penting kalau kita bicara free dalam website, dalam Facebook, Instagram, tentu friend kita terbatas, follower kita terbatas. Kita mungkin tidak bisa memilih target pasar. Nah, oleh sebab itulah kalau Bapak ingin berbayar, Bapak Ibu bisa menggunakan jasa Indonetwork untuk beriklan, berbayar di Facebook, berbayar di Instagram. Begitu juga kalau Bapak Ibu ingin beriklan di Google, wajib bayar. Kami cuma membantu mengelola dan kami mendapatkan komisi dari Google, dari Facebook, dari Instagram karena kami maklarnya mereka. Tetapi itu produk-produknya Facebook, produknya Instagram, produknya Google, bukan produknya Indonetwork. Semoga bisa menjawab. Ya, jadi Pak Riza jangan ragu ya, langsung mulai daftar ya Pak ya. Dan sangat simpel sekali Pak, karena saya pun juga tanda kutip sampai sekarang masih jadi membernya Indonetwork ya. Dari perusahaan saya yang pertama Pak, 2005, bayangin tuh ya, sampai sekarang masih ada. Luar biasa. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya ke Pak Medi? 5 menit lagi kita akan menyelesaikan ini. Silakan. Ada yang mau bertanya secara langsung atau lewat chat, silakan. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendapatkan website yang bagus, website premium, kami menyajikan harga promo Aptiknas. Bapak Ibu bisa mengisi link yang kita berikan di Zoom chat. Tentu kesempatan ini hanya diperoleh karena mengikuti acara webinar dari Aptiknas. Termasuk Bapak Ibu yang ingin muncul di halaman 1 mesin pencarian Google selama 1 bulan dengan 3 kata kunci, itu juga harga promonya sangat khusus sekali. Jadi sekali lagi, kepada yang memang mau punya free membership, kami persilahkan, tadi caranya sudah ada. Yang ingin berbayar,
baik di Google, baik di Facebook, baik di Instagram. Bapak Ibu isi link saja, nanti kami akan hubungi Bapak Ibu. Kami akan bantu bagaimana Bapak Ibu bisa beriklan di Facebook, beriklan di Instagram, ataupun beriklan di mesin pencarian Google. Baik, Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Bapak Ibu silakan. Berdiskusi dengan Pak Medi, ini kesempatan jarang loh ya. Bisa belajar banyak dari Pak Medi, dan sebetulnya kalau kita lihat sebenarnya tidak dari dulu sampai sekarang mungkin pendekatannya kurang lebih sama ya Pak Medi ya. Ya. Jadi ada 3 hal yang tadi Bapak sudah sampaikan, bagaimana kita ingin go digital, itu 3 jurus tadi yang kita harus kuasai ya. Silakan, baik, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Tadi link untuk sewa lahan atau properti nggak ada ya? Wah, ini Pak Riza tanya nih. Ada nggak Pak di Indonesia, Pak? Sewa lahan atau properti? Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang menjadi kata kunci, yang menjadi penting, bahwa kalau kita bicara tentang harga sebuah tanah, saya kebetulan tinggal di Bekasi. Sebelum ada Sumarekon di Bekasi, harga tanah di Bekasi tidak terlalu mahal. Tapi begitu Sumarekon jadi, harga melunjak nggak karu-karuan. Sama seperti harga kata kunci di mesin pencarian Google. Pada saat harga masih sangat murah, saya merekomendasi masuklah dan kuasailah kata kunci di sana. Baik melalui SEO ataupun melalui SEM. Mumpung harganya masih sangat murah. Begitu trafiknya sudah semakin tinggi, Bapak Ibu perlu investasi yang besar untuk bisa menguasai kata kunci tersebut. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu punya produk yang bagus, jualan alat elektronik di Sidoarjo, rekomendasi saya kuasai mesin pencarian Google dengan kata kunci yang berkaitan dengan produk Bapak. Kami akan bantu mencarikan apa kata kunci yang ada di Google Trend yang cocok dengan produk Bapak Ibu. Fokus di sana, beriklanlah di sana, bakar duitlah di tempat yang memang seharusnya. Jangan bakar duit di tempat yang tidak perlu. Google adalah the best product in the world. Facebook, Instagram, the best product platform media sosial in the world. Jadi tidak akan ada tempat yang lebih baik Bapak mau beriklan kecuali di Google, di Facebook, di Instagram. Itu sudah produk yang paling bagus. Usernya paling banyak, audiensnya paling banyak. Oleh sebab itu, kalau Bapak ingin menggunakan cara-cara lama, saya hanya ingin ingatkan satu hal. Bluebird babak belur gara-gara masuknya Grab, masuknya Gokar. Segede apa itu Bluebird dulu menguasai pasar jasa transportasi. Sekarang mereka tertati-tati, bahkan market share mereka habis dihajar oleh Grab dan Uber. Dulu travel agent jualan tiket. Sekarang orang mau ke Juanda nggak ada lagi yang beli tiket di counter-counter. Semua lewat platform digital. Mereka yang jualan travel agent, jualan tiket, habis ganti bisnis. Perbankan sama Pak. Orang sudah males antri di ATM, orang udah males antri di teller. Mereka mau produk yang ramah digital, yang bisa buka akun dari handphone, buka deposito dari handphone. Kalau produk Bapak Ibu bagus, kalau jasa yang Bapak Ibu miliki bagus, Bapak Ibu tidak memutuskan membangun aset digital, hanya mau dengan cara lama, hanya mau dengan cara yang free terus-menerus, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan dan kalah dalam bersaing untuk jangka yang lebih panjang. Itu rekomendasi saya. Keputusan ada di tangan Bapak Ibu. Saya hanya berharap dengan adanya pandemi, dengan memasuki era new normal, kita bisa mengambil satu inisiatif untuk melakukan satu milestone di dalam bisnis kita. Bahwa kita harus bangun aset digital. Kita tahu itu perlu biaya, itu perlu usaha, itu perlu konsentrasi, tapi itu merupakan cara di dalam melalui era new normal seperti sekarang ini. Selamat buat Bapak Ibu semua, semoga saja materi ini memberikan pencerahan, kita tetap sehat, bisnis kita tetap tumbuh dan berkembang.
Sekali lagi Pak Fangki, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Fangki. Ya, terima kasih Pak Medi ya, menyediakan waktunya 1 jam bersama kita di Start Me Up, Aptiknas, Asisindo. Jadi kita bisa melihat bagaimana Indo Network yang selama ini ada dari tahun 2001 membantu UMKM Indonesia, industri kecil menengah, usaha kecil menengah, ya, dan saya termasuk yang dibantu juga di awal-awal saya membuat usaha dengan menggunakan Indo Network ya. Pada waktu itu memang belum terlalu populer menggunakan website. Jadi kita berjejaring ataupun bertemu dengan menggunakan salah satunya Indo Network. Oke, baik. Itu adalah sesi terakhir kita pada sore kali ini. Ya, jadi tadi ada 3 penanya yang kita pilih untuk mendapatkan souvenir topik keren dari Vencerdas. Kemudian yang berikutnya jangan lupa tadi sudah di-sharingkan juga link untuk link untuk register Indo Network ya, layanan Indo Network harga khusus yang diberikan kepada kita semua pada kesempatan kali ini. Termasuk materinya Baik. Pak, udah di-share Pak ya? Ya, materi nanti kita akan berikan lewat email Pak. Oke. Untuk peserta ya. Baik. Untuk peserta nanti kita akan berikan lewat email. Apabila Bapak Ibu yang masuk kami melalui jalur undangan di asosiasi, silakan nanti bisa mengirim email kosong permintaan materi ke eventcerdas@gmail.com ya. Nanti bisa di reply balik untuk materinya. Baik, silakan hidupkan videonya. Kita akan foto bersama dulu nih. Ya, jarang-jarang loh kita foto dengan Pak Medi ini ya. Terima kasih, terima kasih. Ayo silakan kita hidupkan videonya. Aldi, siap Aldi? Foto kita semua Aldi, biar ini rekan-rekan yang hadir semua di sini Bapak Ibu bisa berfoto bersama. Ya. Sudah? Semua silakan hidupkan videonya. Kita akan foto bersama. Terima kasih, kita bisa kumpul nih ya Jumat sore membahas ini. Minggu depan masih ada sesi lagi. Ya, kita ada sesi hari Kamis membahas artificial intelligence dan hari Jumatnya strategi bisnis digital ya. Sudah semua Aldi di capture? Sudah Pak. Baik. Selamat sore Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, sampai jumpa di sesi kita minggu depan Kamis dan Jumat ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Medi dan Indo Network. Tetap jaya, tetap sukses ya. Tetap sehat dan tetap semangat semua. Sampai bertemu kembali di Kamis dan Jumat minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Medi. Sama-sama, terima kasih. Ya. Tetap sehat. Sampai jumpa semua. Terima kasih.